Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau RSLI Surabaya, Jawa Timur menemukan fenomena nilai CT value yang sangat rendah pada pasien COVID-19, yaitu di angka 1,8. Angka ini termasuk sangat rendah dan memiliki potensi penularan cukup tinggi. Pada umumnya, angka CT value terendah pada pasien COVID-19 berkisar di bawah angka 25 hingga paling rendah di angka 15. Pihak Rumah Sakit Lapangan Indrapura mengungkapkan, penemuan ini berasal dari pekerja migran Indonesia yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Untuk mengantisipasi penularan dan kemungkinan munculnya varian baru COVID-19, pihak Rumah Sakit Lapangan Indrapura mengirim 78 sampel darah dari pekerja migran Indonesia ke Rumah Sakit Unair untuk diteliti lebih lanjut. Ke-78 sampel ini dipandang janggal karena memiliki CT value yang sangat rendah. Dan pada saat hari ke-12 kita ambil sampel COVID-19-nya di hidungnya, di nasofaringnya. Bila CT value-nya ekstrim, datanya ekstrim misalnya adalah di bawah 5, tidak hanya 25, kan dulu kan 25 ekstrim. Sekarang itu sudah di bawah 5 itu masih sudah banyak beberapa pasien yang CT value-nya di bawah 5. Dan itu kita ada kecurigaan bahwa pasien tersebut memiliki varian baru terhadap MU atau varian lainnya seperti Lambda ataupun Delta, kita tidak tahu. Untuk memastikannya, kita mengirimkan semua sampel yang bermasalah itu yang datanya ekstrim ke PDC. Saat ini, pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya berjumlah 157 pasien. 149 diantaranya didominasi oleh pekerja migran Indonesia. Sementara, 8 pasien lainnya merupakan pasien umum. 197 pasien, diantaranya yang reguler adalah 8 pasien reguler. Selebihnya yang 149 adalah pasien dari pekerja migran Indonesia. Kita antisipasi varian baru itu melihat dari angka CT value-nya, Pak. Selain dari aspek klinis, Pak, ya. Dari CT value kita mewaspadai karena selama ini kita itu selalu menemukan angka CT value di atas 10. Nah, ini ada beberapa pasien tuh kemarin tuh sudah dirawat selama 12 hari atau 10 hari. Hari ke-12 diperiksa muncul hasil PCR-nya kok 1,8. Sejak Juni hingga saat ini, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura terus mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Lapangan Indrapura mengalami penurunan hingga 58,8%. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara epidemiolog Universitas Indonesia Triyudis Miko menyebut penemuan pasien COVID-19 dengan hasil CT value 1,8 tak ada kaitannya dengan varian baru dari Kolombia atau varian Mu. Hasil pemeriksaan PCR dengan CT value 1,8 hanya menunjukkan banyaknya virus yang ada pada mulut dan tenggorokan pasien berdasarkan sampel yang diambil. Triyudis menyebut hingga kini belum ditemukan kasus varian Mu di Indonesia. Ia juga menambahkan varian Mu lebih infeksius dari varian Delta, namun tak lebih kuat dari varian Delta. Menurut saya, CT tidak ada hubungannya dengan varian apapun karena PCR itu tidak mendeteksi keberadaan varian. Dia hanya mendeteksi keberadaan virus corona SARS-2. Menurut saya dari surveillance genotyping itu belum ada laporan bahwa varian Mu sudah masuk ke Indonesia. Jadi kalau saya berdasarkan laporannya, jadi belum ada laporan. Dan saudara, untuk mengetahui soal fenomena ditemukannya nilai CT value pada pasien COVID-19 di angka 1,8, kita telah terhubung dengan penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Laksamana Pertama Dr. Ahmad Samsul Hadi. Selamat sore Pak Samsul Hadi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami di Kompas TV. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana Mbak Jihan? Alhamdulillah sehat ya. Sehat juga Pak Samsul. Ya, Bapak boleh diceritakan bagaimana sekarang kondisi pasien COVID-19 yang dirawat di RSLI Surabaya, Pak? Kami menyampaikan untuk update sampai dengan sore hari ini jumlah pasien adalah 147. Ya.
Dari 147 itu 121 adalah pasien tiba Indonesia, sedangkan yang 26 adalah pasien reguler. Namun tadi malam kami sudah dapat kabar dari karantina bahwa kemungkinan akan ada 80 lagi PMI yang akan dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Demikian. Baik, lalu penanganan yang terbaru nih Pak terhadap sejumlah pasien tersebut, apakah memang ada penanganan khusus atau bagaimana Pak? Terkait dengan penanganan kami masih pakai program-program yang lama, tidak berubah. Hanya ini memang sedikit kami sampaikan kepada Mbak Jihan bahwa angka kesembuhannya sangat tinggi. Dan relatif di antara pasien-pasien PMI yang sudah kita rawat sampai dengan 14 hari, kebanyakan di antara mereka bisa tanda petik lulus dengan hasil PCR yang sudah negatif. Namun memang ada beberapa pasien-pasien yang kami temukan nilai CT value itu ekstrim. Kami kirim 78 sampel di mana CT value-nya di bawah 15. Ya, Mbak. Dan sampai dengan hari ini dari 78 sampel itu sudah 12 rilis. Dari 12 yang rilis itu alhamdulillah tidak ditemukan varian baru. Yang ada adalah varian dari Inggris UK 2, Axel 1, India 8, varian lokal 1 dari 12 itu. Yang lain belum ada hasilnya, itu bukan berarti belum diperiksa, namun dari hasil pemeriksaan WGS, World Genetic File, bahwa dari yang belum dilakukan itu bukan berarti tidak diperiksa, tetapi kalau tidak ada laporan baru berarti tidak ada varian baru. Demikian. Nanti akan ada penjelasan dari dokter patologi klinik dan dokter paru yang terkait dengan hasil ini. Ya. Lalu Pak Samsul, dari sejumlah pasien yang mengalami CT value rendah gitu ya, bagaimana kondisinya mereka saat ini? Secara klinis sebetulnya kondisinya tidak buruk amat. Dia dalam kriteria gejala ringan. Baik dari aspek pernafasannya itu juga relatif masih bagus. Jadi gejala ringan, tetapi apakah ada penanganan khusus Pak terkait dengan pasien-pasien dengan CT value rendah? Untuk penanganannya sama dengan pasien yang lain, karena sebetulnya gejala klinis itu tidak ada kaitannya dengan CT value yang rendah. Jadi CT value rendah itu tidak ada kaitan dengan gejala klinis. Kita penanganan pasien itu dasarnya adalah dari gejala klinisnya, bukan dari nilai CT value-nya. Jadi bisa dikatakan hanya CT value saja yang rendah, tetapi kondisi kesehatan atau klinis dari pasien tersebut masih dalam kondisi kategori gejala ringan gitu ya Pak ya? Gejala ringan, betul. Jadi makanya itu kan aneh sekali karena dari 78 itu ada 2 pasien yang CT value kurang dari 5. Kemudian 22 pasien CT value-nya antara 5 sampai 10. Kemudian 54 pasien CT value 10 sampai dengan 15. Namun di antara semua itu gejala klinisnya sangat ringan. Baik, 78 sampel ini akan ditemukan hasilnya berapa lama Pak kira-kira? Kami sampaikan tadi, untuk yang 12 sudah, yang lain belum, itu bukan berarti belum diperiksa, tetapi nanti akan ada rilis baru, akan ada laporan, akan kita mendapatkan hasil laboratorium lagi. Namun demikian seandainya tidak ada laporan, itu berarti tidak ada varian baru. Artinya kita bisa sampaikan sampai dengan hari ini belum ditemukan varian baru di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Pak Samsul, apakah ada kemungkinan dengan CT value rendah ini ada metode yang berbeda gitu dalam pengambilan sampel dari PCR dari para pasien COVID-19 tersebut, Pak? Ini kami mengambil sampelnya juga dari PCR yang sama, jadi relatif di antara 1.000 kurang lebih, hampir 1.000 pasien PMI itu ya kita ambil dengan cara yang sama. Dan hanya yang ekstrim di bawah 15 hanya 78. Artinya
yang lain-lain relatif normatif demikian. Jadi memang tidak ada kaitannya gitu ya Pak ya dengan varian baru Mu gitu yang sedang disoroti dan juga diwaspadai oleh pemerintah juga. Jadi memang city value rendah ini hanya memang karena kita lagi selidiki gitu ya Pak ya. Tidak ada kaitan dan pengaruhnya dengan varian baru Mu gitu ya Pak ya. Jadi kami sampaikan sampai dengan sore ini dari 12 hasil yang sudah dirilis itu tidak ditemukan varian baru. Demikian Mbak Dian. Baik Pak, apakah ada antisipasi selanjutnya gitu Pak terhadap dengan gelombang masuknya lagi pekerja migran Indonesia yang nantinya akan tiba di Indonesia khususnya di Surabaya, Jawa Timur ini Pak? Jadi begini Mbak, kita di sini kan tugasnya sebetulnya hanya menangani pasien-pasien COVID Pak ya, baik dari PMI maupun non-PMI. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu dengan jumlah pasien-pasien reguler yang sudah mulai jauh menurun, otomatis fokus RSLI lebih pada penanganan pasien PMI. Dan kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini pintu masuknya pasien-pasien migran adalah hanya 2 tempat bagian ya, Jakarta dan Surabaya. Jadi tidak ada salahnya seandainya kita terus waspada. Dan kita akan bicara dengan data dan akan selalu kami update data tersebut. Ketika kami temukan hal-hal yang baru, itu pun akan kami konsulkan kepada pihak-pihak yang profesional. Jadi memang penemuan city value pada pasien COVID-19 yang sangat rendah ini terjadi pada para pekerja migran ini ya Pak ya, yang tiba di Surabaya gitu ya Pak? Betul. Baik Pak, mungkin ada langkah selanjutnya lagi Pak yang akan dilakukan oleh pihak RSLI jika memang sampel sudah keluar, terus juga hasilnya sudah bisa diketahui, apa langkah selanjutnya mungkin rencana yang akan dilakukan lagi oleh pihak rumah sakit? Nanti akan kita undang rekan-rekan dari media massa ketika sudah ada rilis baru. Entah itu ditemukan atau tidak ditemukan akan kami sampaikan untuk menghilangkan adanya kesan-kesan masyarakat terkait dengan berita-berita yang perlu diklarifikasi Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Ahmad Samsul Hadi atas perbincangannya sore hari ini di Update Corona. Sehat dan sukses terus untuk Bapak Samsul. Sambil kan Mbak Dian ya, kami nitip pesan Mbak Dian ya, Ya Pak. bahwa mohon disampaikan kepada masyarakat lewat media bahwa kita jangan kendor terkait dengan prokes ya. Betul Pak. Jangan kendor terkait dengan prokes. Jangan kendor karena level 2, level 3, dan jangan kendor karena angka-angka yang sudah menurun. Karena kita belum tahu pasti dan belajar dari pengalaman terdahulu, ketika kita kendor, lupa prokes, angka meningkat lagi. Demikian, jadi jangan terlena dengan kondisi penurunan COVID-19 saat ini ya Pak ya, bahwa memang protokol kesehatan adalah kunci untuk bisa menghindari dari paparan COVID-19. Baik, terima kasih Pak Samsul Hadi atas perbincangannya sore hari ini. Sehat dan sukses terus untuk Pak Samsul. Terima kasih Pak.